Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel The Ambyar dengan kitab Akhlakul Banin, bimbingan akhlak untuk putra-putri kita agar lebih baik dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberikan nikmat iman, Islam, panjang umur dan sehat, dan kita semoga selalu bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang terbaik, menjadi umat yang taat dan mendapatkan pertolongan di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Pemirsa The Ambyar, alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode yang sekarang ya. Semoga tetap istiqomah untuk melihat channel-channel The Ambyar. Semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk kami semua, kru dari The Ambyar, dan untuk semuanya pemirsa The Ambyar ya. Baik, pertemuan saat ini saya akan membahas Akhlakul Banin jilid yang pertama masih, yaitu bab yang ke-26, 27. Saya akan bacakan bab ke-26 yang berjudul sopan santun dalam berjalan. Berjalan saja harus ada sopan santunnya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, seorang murid patutlah berjalan dengan lurus. Ia tidak boleh menoleh ke kanan, ke kiri tanpa keperluan. Jadi benar-benar harus fokus kalau jalan. Ia tidak boleh bertingkah dengan gerakan yang tidak pantas. Ia tidak patut berjalan dengan terlampau cepat dan tidak boleh berjalan lambat. Jadi yang sedang-sedang saja. Tidak boleh lari, tidak boleh cepat, dan tidak boleh lambat-lambat. Yang sedang-sedang saja. Ia tidak boleh makan atau bernyanyi ataupun membaca kitabnya sambil berjalan. Tidak boleh. Hanya hewan yang makan sambil berjalan. Manusia tidak boleh makan dan minum berdiri apalagi berjalan. Itu tidak boleh dalam agama ya. Harus hati-hati. 2. Ia harus menghindari lumpur dan kotoran agar tidak jatuh atau kotor bajunya. Ia harus menghindari jalanan yang sempit dan penuh sesak agar tidak bertabrakan dengan seorang atau kehilangan sesuatu alatnya. Ia tidak boleh berhenti di dalam atau di jalan untuk mencampuri urusan orang lain atau menghentikan salah seorang temannya supaya tidak terlambat dari waktu sekolah yang telah ditentukan. Tuh. Hati-hati kalau musim hujan, hindari yang kotor. Nanti baju sekolahnya kotor ya. Kalau ada masalah orang lain, kita tidak boleh ikut campur. Apalagi mengganggu temannya agar tidak terlambat, ya, diganggu temannya itu tidak boleh. Selanjutnya, ia tidak boleh bergurau apalagi berjalan bersama teman-temannya dan tidak boleh mengeraskan suaranya ketika berbicara atau tertawa tuh. Kalau berjalan itu pelan, ya. Suaranya pelan. Tidak boleh tertawa terbahak-bahak, tidak boleh. Tidak boleh mengejek seseorang, tidak boleh. Semua itu buruk sekali dan tidak pantas bagi seorang murid yang berpendidikan. Ingat, semuanya adalah murid. Kita harus memiliki sikap sopan santun. Ia tidak boleh lupa mengucapkan salam kepada siapapun yang ia jumpai di jalan. Khususnya bila orang itu adalah ayah atau gurumu. Ketemu di jalan. Assalamualaikum. Begitu. Alaikumussalam. Siapa cepat, dia dapat. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Ya, maka dari itu, insya Allah kalau kita mengucapkan salam kepada ayah atau gurunya, insya Allah pasti dijawab, walaupun kita tidak mendengar. Ya, jadi harus
gemar mengucapkan salam. Bab yang ke-27. Sopan santun murid di sekolah. Nah, ini di sekolah harus memiliki sikap sopan santun yang sangat luar biasa. Harus kita jaga agar kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleha. Siap semuanya ya? Kita harus siap menjadi anak yang baik. Karena itu pilihan kita. Tidak ada pilihan lain selain menjadi anak yang baik. Yang pertama, apabila murid sampai ke sekolahnya, ia harus menyeka sepatunya dengan kain penyeka. Penyeka itu adalah serbet atau keset agar kalau masuk kelas, kelasnya tidak kotor. Jadi harus dibersihkan dulu sepatunya, jangan sampai kotor. Banyak sekolah sekarang alhamdulillah punya rak sepatu semua, jadi masuk kelas tanpa sepatu. Itu lebih bagus, lebih hebat ya. Maka dari itu lanjutkan yang punya rak, kita masuk kelas tanpa sepatu agar menyatu dengan alam, lebih rileks, lebih nyaman seperti itu. Kemudian ia harus pergi ke kelasnya lalu membuka pintunya dengan perlahan-lahan, tidak boleh langsung gebrak, itu tidak boleh. Pelan-pelan kalau buka pintu itu. Jadi tidak mengagetkan orang yang di dalam kelasnya. Itulah cara untuk membuka pintu. Ia wajib masuk dengan sopan dan memberi salam kepada teman-temannya serta menjabat tangan mereka. Tuh, kalau sama teman-teman salaman sama teman-teman di kelasnya ya. Jangan kita tidak memiliki sopan santun seperti itu. Kita lanjutkan bahwa sopan santun itu nomor 1 ya. Ia patut tersenyum sambil berkata, "Selamat pagi dan bahagia." Tuh, senyum. Ingat, senyum juga itu sodako. Jadi kita harus benar-benar senyum itu selalu untuk teman-teman kita, saudara kita, ayah ibu kita, dan semuanya kita harus kasih senyum yang terbaik, yang termanis, yang terhebat. Kemudian ia harus meletakkan tasnya di laci bangkunya. Jika datang gurunya, ia harus berdiri dari tempatnya dan menyambutnya dengan penuh kesopanan dan penghormatan serta menjabat tangannya. Tuh. Sebenarnya seperti itu. Kalau ada guru masuk, kita berdiri, mengucapkan salam, dan berjabat tangan dengan gurunya. Itu yang sangat luar biasa. Yang kedua, ketika bel berbunyi, ia berdiri bersama teman-temannya di dalam barisan dengan tegak. Tuh, kalau di lapangan berdiri dengan tegak. Tidak boleh bercanda, tidak boleh ngobrol, tidak boleh tengok kanan kiri, tidak boleh. Kita harus fokus kalau kita berdiri di lapangan. Ia tidak boleh berbicara atau bermain bersama mereka. Kemudian ia langsung memasuki kelasnya dengan tenang setelah mendapatkan isyarat dari gurunya. Ingat, harus nurut kepada gurunya. Karena guru itu orang tua yang di sekolah. Kalau sudah sampai rumah, harus nurut kepada kedua orang tua. Maka ia pun harus menuju ke tempat duduknya dan duduk dengan baik. Banyak anak-anak sekarang bercanda kalau duduk, kalau belajar. Itu tidak baik. Harusnya duduk yang rapi, yang manis, dengarkan apa yang guru sampaikan. Yaitu duduk tegak dan tidak boleh membengkokkan punggungnya. Jadi tegak kayak gini. Tidak boleh kayak gini, ya. Tidak boleh kayak gini, tegak semuanya. Agar apa? Punggung kita selalu rata dan tidak cepat bungkuk kalau tuanya, ya. Jadi harus tegak. Tidak menggerakkan kedua kakinya uncang-uncang, itu tidak boleh, tidak baik. Tidak mendesakkan lainnya, tidak meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain, tidak mempermainkan tangannya dan tidak meletakkan tangannya di bawah pipi. Males-malesan, ya. Tidak boleh. Itu hanya untuk orang-orang yang malas. Kita harus tegak terus seperti itu. Hendaklah ia diam mendengarkan pelajaran dengan baik dan tidak menoleh ke kanan serta ke kiri, tetapi menghadap gurunya. Hendaklah ia tidak berbicara dengan seseorang ataupun membuatnya tertawa. Karena hal itu mencegahnya dari memahami pelajaran dan mencegah orang lain memahami sehingga guru akan marah kepadanya. Tuh, kalau lagi belajar tidak boleh bercanda, tidak boleh ngobrol. Harus fokus dalam pelajaran-pelajarannya.
Apabila ia tidak memahami pelajaran-pelajarannya, maka pastilah ia akan gagal dalam ujian. Tuh, hati-hati. Kalau belajar harus fokus, harus konsentrasi, ya. Tetap semangat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.